Singkat cerita, setelah proses pertarungan ronde pertama antara Lucia melawan pasukan Monster Phantom dan juga Guardian Spirit yang kemarin sudah selesai dilakukan, maka pada video ini, semua isinya nantinya akan kembali menceritakan tentang proses pertarungan dari mereka mulai dari awal sampai dengan selesai. Ditambah, kita pun juga akan mendapatkan penjelasan mengenai siapakah sebenarnya Guardian Spirit ini dan juga siapakah sebenarnya pasukan Phantom yang sekarang datang menuju ke dalam negara Yggdra untuk bisa bertarung melawan Lucia. Oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam pertarungan utamanya. Sederhananya, tepat ketika serangan dari Lucia sekarang sudah berhasil digagalkan, maka dari arah belakang mereka, Citri pun kini seketika langsung berjalan untuk dapat bisa menghampiri kakaknya. Kemudian ketika dirinya sudah dekat, maka Citri pun segera memberikan Lismart sebuah senjata tombak yang terbuat dari metal antimana material sambil berkata seperti ini kepada Lismart. Kakak, tolong lemparkan tombak antimana tersebut tepat menuju ke arah Guardian Spirit. Karena jika serangan dadakan dari kita sekarang berhasil mengenainya, maka untuk sementara kita pun akan bisa membuatnya menjadi tidak bisa bertarung untuk bisa melawan Lucia. Mendengar semua perkataan itu dari Citri, maka Lismart pun kini seketika langsung setuju. Hingga tanpa menunggu lama, dia pun kini langsung melemparkan sebuah tombak antimana hasil pemberian dari Citri menuju ke arah tubuh dari Guardian Spirit. Akibatnya, setelah tombak itu berhasil menancap kepada tubuh dari Guardian Spirit itu, maka di saat yang bersamaan, bentuk tubuh dari Guardian Spirit kini otomatis langsung menjadi meleleh. Di momen tersebutlah, Citri pun langsung berkata kepada Lucia bahwa monster Guardian Spirit tersebut sekarang masih belum mati. Karena faktanya, kekuatan tombak antimana sama sekali tidak cukup untuk dapat bisa mengalahkannya. Tapi meskipun begitu, kekuatan dari Guardian Spirit sekarang tidak akan bisa digunakan untuk sementara waktu. Jadi di dalam kesempatan ini, Lucia pun bisa bertarung dengan bebas melawan salah satu pasukan Pentamagus itu tanpa perlu khawatir dengan kekuatan dari Guardian Spirit-nya. Mendengar ucapan tersebut dari Citri, Lucia pun kini langsung menjadi tersenyum. Hingga di saat yang bersamaan, pertarungan dari Lucia melawan Pentamagus ini kini akhirnya seketika langsung dilanjutkan. Di mana di dalam praktiknya, 5 orang anggota dari partai Starlight yang terkuat, kini mereka pun otomatis langsung maju untuk dapat menawarkan bantuannya kepada Lucia sambil berkata seperti ini. Lucia, kami tidak bermaksud untuk dapat ikut campur ataupun untuk dapat bisa mengganggu pertarunganmu. Tapi kali ini kita tidak memiliki banyak waktu. Karena jika Guardian Spirit yang ada di sampingnya terbangun, maka pertarungan dari kita akan menjadi semakin sulit. Oleh karena itu, saat ini kami pun akan ikut bertarung bersama denganmu untuk dapat mengalahkan pasukan Phantom itu. Mendengar ucapan dari para Noble Spirit itu, Lucia pun sekarang langsung membalasnya. Terserah, lakukan sesuka kalian, aku sama sekali tidak peduli. Kemudian setelah meminta izin kepada Lucia, maka tanpa menunggu lama, Lapis, Kursargen, Astor dan juga teman-temannya, kini mereka pun langsung mengeluarkan kekuatan sihirnya dengan menggunakan 4 elemen yang berbeda, yaitu panah angin, panah petir, panah tanah, dan juga panah air. Sekarang sama sekali tidak ada panah api, karena para Noble Spirit tidak bisa menggunakan kekuatan sihir elemen api, alias teknik sihir elemen api mereka masih berada pada level rendah. Gara-gara itulah, mereka pun hanya menggunakan sihir dari 4 elemen saja untuk dapat bisa menolong Lucia. Sementara itu, Lucia yang ada di hadapan mereka berlima, kini dia pun langsung menancapkan tongkat sihir besar itu tepat menuju ke arah tanah. Lalu sambil mengangkat tangannya ke udara, Lucia pun segera mengeluarkan sebuah sihir elemen es berupa sebuah bongkahan batu es besar tepat di atas kepalanya. Kemudian tanpa menunggu lama, Lucia dan juga para Noble Spirit kini akhirnya langsung melepaskan teknik sihir gabungan mereka tepat menuju ke arah tubuh dari Phantom dengan niat untuk bisa mengalahkannya. Sayangnya, untuk yang kedua kalinya, dia pun kini akhirnya mampu merespon semua serangan dari Lucia dan juga para Noble Spirit dengan cara meniru teknik serangan sihir dari mereka berenam. Lalu, setelah kekuatan sihir yang sama sekarang sudah dikeluarkan, maka Pentamagus ini kini langsung melemparkan semua teknik sihir tersebut tepat menuju ke arah Lucia. Akibatnya, serangan sihir dari mereka kini otomatis langsung menjadi bertabrakan. Serta untuk yang kedua kalinya, pertarungan dari ronde yang kedua ini kini akhirnya malah berakhir kembali imbang. Nah, di momen inilah Lucia pun sekarang langsung berkata kepada dirinya sendiri,
Gila, hanya dengan seorang diri, pasukan Pentamagus itu ternyata bisa menggunakan kekuatan dari berbagai macam elemen sihir di dalam satu waktu yang sama. Ditambah, dia pun bisa mengimbangi kekuatan sihir dari kita berenam. Yang artinya, dia adalah seorang magus yang sangat hebat. Bahkan, dialah magus terkuat yang sekarang pernah bertarung melawanku. Tapi meskipun dia kuat, aku pun sekarang juga masih belum serius. Oleh karena itu, maka mulai dari sini, aku pun akan meladenimu bertarung dengan menggunakan semua kekuatanku. Kemudian setelah berkata seperti itu, maka Lucia pun sekarang langsung mencoba untuk dapat bisa menancapkan tongkat sihirnya lagi ke tanah sambil berteriak kepada semua orang. Adu kekuatan dari kita sekarang sudah selesai. Oleh karena itu, di dalam waktu 10 detik dari sekarang, aku akan melepaskan sebuah kekuatan sihir dengan kapasitas yang sangat besar. Jadi, silakan kalian semua bertahan. Mendengar semua perkataan itu dari Lucia, Uno dan juga Adler yang sekarang sedang melihat dari kejauhan, mereka berdua pun kini otomatis langsung menjadi kebingungan dan juga mereka pun langsung bertanya-tanya. Yaitu, kenapa Lucia justru malah repot-repot mau memberikan peringatan kepada musuhnya. Karena jika Lucia memberikan peringatannya lebih dulu, sudah jelas musuhnya pasti akan bisa melawan. Di momen inilah, Citri pun segera memotong ucapan dari Uno dan juga Adler dengan cara berkata seperti ini kepada mereka. Hah? Apa yang kalian berdua katakan? Lucia tidak berkata kepada Phantom, tapi dia berkata kepada kita dan juga dia berkata kepada para noble spirit yang sekarang ada di dekatnya. Karena sebentar lagi, Lucia akan menggunakan sihir dalam skala yang sangat besar. Yang artinya, teman ataupun lawan pasti akan ikut terkena efek samping dari teknik sihir Lucia selanjutnya. Lalu, setelah mendengar penjelasan dari Citri tersebut, maka Lucia pun sekarang berteriak dengan sangat kencang sambil mengangkat kedua tangannya ke udara. Over Gravity Frame. Akibatnya, semua anggota dari Party Noble Spirit yang ada di sebelah Lucia, sekarang mereka pun langsung menjadi sangat terkejut. Serta mereka pun langsung melotot menuju ke arah Lucia, mengerang kesakitan, lalu mereka pun langsung terjatuh ke tanah tanpa bisa melakukan perlawanan. Hal yang sama pun sekarang juga dapat kita lihat dari sudut pandang Phantom. Di mana pada halaman tersebut, tubuh dari Phantom itu sekarang otomatis langsung terjatuh ke tanah. Gara-gara terkena teknik sihir gravitasi dalam kekuatan yang sangat besar. Tidak hanya itu, karena setelah tubuh dari Phantom itu sekarang sudah berhasil dibuat terjatuh, maka Lucia pun segera mengeluarkan teknik sihir yang lainnya, yaitu teknik sihir panah, tapi dalam 5 elemen sekaligus. Yaitu elemen api, air, angin, tanah, dan juga petir. Akibatnya, tubuh dari Phantom itu sekarang langsung terkena semua serangan dari Lucia. Sehingga asap dan juga kabut yang sangat tebal saat ini jadi menutupi pandangan dari mereka semua. Nah, menyaksikan hal itu, semua anggota Party Adler pun sekarang langsung menjadi semakin terkejut. Karena ini adalah pertama kalinya bagi mereka dapat melihat secara langsung ada seorang penyihir yang mampu menggunakan kekuatan sihir gravitasi. Karena faktanya, sihir gravitasi sebenarnya sangatlah langka sekali. Bahkan, hampir tidak ada satupun manusia yang dapat menggunakan kekuatan sihir gravitasi pada era modern ini selain Lucia itu sendiri. Ditambah, Lucia pun sekarang juga sudah bisa menggunakan kekuatan dari 5 elemen sekaligus dalam satu serangan. Yang artinya, kekuatan sihir dari Lucia sekarang sudah meningkat dengan sangat drastis. Gara-gara semua pemikiran mereka di atas, maka semua anggota dari Party Adler sekarang otomatis langsung berkata bahwa jalannya pertarungan mereka sekarang akhirnya sudah selesai karena Lucia saat ini sudah menang. Namun, ketika asap dari lokasi pertarungan itu sekarang sudah mulai menghilang, maka tiba-tiba saja sebuah kejadian yang sama sekali tidak mereka sangka kini akhirnya seketika langsung terjadi tepat di hadapan mereka semua. Di mana di dalam praktiknya, tubuh dari Guardian Spirit yang tadi sudah berhasil dikalahkan oleh Lismart, ternyata dia pun sekarang sudah berhasil bangkit lagi. Serta, tepat sebelum serangan dari Lucia barusan mampu mengenai tubuh dari pasukan Phantom, maka monster Guardian Spirit ini otomatis dia pun langsung bergerak demi dapat melindungi tubuh dari Phantom. Akibatnya, semua serangan dari Lucia sekarang berhasil dinetralkan. Serta, tubuh dari pasukan Phantom itu sekarang akhirnya masih bisa selamat tanpa mengalami luka sedikit pun. Melihat hal itu di depan matanya, Lucia yang sekarang sudah nampak sangat kesal, dia pun kini seketika langsung berkata kepada kita. Hah? Akhirnya, mereka pun sudah mulai serius juga. Baguslah, ayo cepat bangun dan juga ayo cepat lawan aku.
Karena mulai dari sini, jalannya pertarungan dari kita akan menjadi semakin menarik. Mengingat, lawan yang ada di hadapanku sekarang ada 2 orang, yaitu Phantom dan juga Guardian Spirit. Berdasarkan hal tersebut, maka Lucia pun sekarang langsung memutuskan untuk dapat bisa berhenti bermain-main. Sebagai gantinya, Lucia pun langsung mengeluarkan semua relik terkuatnya yang sebelumnya sudah diberikan oleh Cry dengan rincian sebagai berikut. Pertama, Lucia pun langsung menggunakan relik gelang dari Dewa Airnya yang kemarin sudah diberikan oleh Cry kepada Lucia, tepat setelah Cry sudah berhasil mengalahkan Tema Apokris pada volume yang ke-6. Kedua, Lucia juga menggunakan kekuatan dari relik Rubah Ekor 13 yang sebelumnya sudah diberikan oleh Cry juga. Ketiga, setelah Lucia sudah menggunakan semua relik terkuat miliknya itu, maka tanpa pikir panjang, Lucia pun langsung menggunakan sebuah sihir andalannya berupa sihir elemen es, yaitu sihir ultimate atau sihir elemen es terkuat dengan nama Ice Age. Di mana di dalam praktiknya, semua isi kota Yggdra sekarang otomatis langsung menjadi turun salju. Serta semua permukaan tanah dari ibu kota negara Yggdra sekarang juga ikut berubah menjadi es. Tidak hanya itu, karena di dalam sihir pelindung dari Atom Smart tersebut, tiba-tiba saja muncullah kekuatan badai salju yang sangat besar dalam jumlah yang sangat banyak. Hingga di saat yang bersamaan, kekuatan sihir dari Lucia mampu membuat sebuah benda yang ada di sekitarnya kini otomatis langsung menjadi membeku. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Cruz dan juga Lapis Fulgor yang kebetulan ada di sampingnya, kini mereka pun langsung berkata kepada Lucia, "Lucia, apakah dirimu sekarang bisa bertahan setelah menggunakan kekuatan sebesar ini?" Mendengar pertanyaan dari Cruz Sargent barusan, Lucia pun lagi-lagi kini kembali menjawabnya, "Diamlah, cepat mundur sana. Karena kalau tidak, kalian nanti akan kena juga dan juga kalian akan ikut membeku." Di momen itulah, Cruz dan juga Lapis Fulgor, kini mereka pun langsung memutuskan untuk dapat kabur dan juga keluar dari dalam kekuatan sihir Atom Smart. Karena jika mereka tetap memutuskan ada di dalam, maka sudah jelas mereka akan ikut menjadi membeku. Untuk lebih jelasnya, inilah gambar kekuatan Lucia yang asli ketika dirinya sudah mulai serius. Nah, sebenarnya, mulai dari sini, Sin pun awalnya sempat berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Cry. Namun, karena ceritanya tidak penting, maka kisah dari POV Cry sekarang akan kami lewatkan. Oleh karena itu, supaya pertarungan dari Lucia sekarang cepat bisa diselesaikan, maka sebagai gantinya, mari kita lanjutkan saja cerita tentang pertarungan dari Lucia sampai dengan dirinya menang. Di mana di dalam praktiknya, tepat ketika seluruh ibu kota negara dari Yggdra ini sekarang sudah berhasil dirubah menjadi es, maka tanpa menunggu lama, Lucia pun sekarang langsung menggunakan kekuatan sihirnya lagi dalam kapasitas yang sangat besar, yaitu sebuah sihir andalan yang biasanya selalu digunakan oleh Lucia kapanpun dan juga dimanapun, alias itu adalah sihir Hailstorm. Bedanya, jika biasanya sihir Hailstorm dari Lucia hanya digunakan menggunakan 2 jenis elemen saja, yaitu angin dan juga es, maka pada kesempatan ini, teknik sihir Hailstorm dari Lucia ternyata sudah berevolusi menjadi Hailstorm River. Mengingat untuk sekarang, Lucia berhasil menggabungkan sihir dari 5 elemen sekaligus untuk dapat dikeluarkan secara terus-menerus. Akibatnya, walaupun pada awalnya, Guardian Spirit dan juga pasukan Pentamagus ini masih bisa bertahan dengan menggunakan kekuatan sihir pelindungnya, namun, setelah dihantam secara bertubi-tubi oleh Lucia dengan menggunakan kekuatan sihir tingkat tinggi dalam 5 elemen yang berbeda, akhirnya, tubuh dari mereka berdua pun sekarang berhasil dibuat menjadi tumbang. Sampai di saat yang bersamaan, semua serangan panas sihir dari Lucia yang ada di dalam teknik sihir Hailstorm itu kini berhasil mengenai tubuh dari pasukan Phantom tersebut. Sehingga gara-gara itu, tubuh dan juga topeng dari pasukan Pentamagus ini kini otomatis langsung menjadi retak. Kemudian, setelah ledakan besar sudah terjadi pada posisi itu, maka seluruh lapisan luar dari tubuh Phantom tersebut sekarang akhirnya berhasil menjadi hancur. Anehnya, ketika pasukan Phantom itu dan juga Guardian Spirit sekarang sudah berhasil dikalahkan oleh Lucia, maka dari dalam kulit pasukan Phantom yang tadi sudah hancur, kini muncul tubuh dari Noble Spirit yang bentuknya mirip seperti Selene. Menyaksikan hal itu dari kejauhan, semua pasukan Noble Spirit lainnya kini otomatis langsung mendekat dengan niat untuk bisa mengecek siapakah sebenarnya orang yang baru saja keluar dari dalam kulit Phantom itu. Sementara itu, respon yang sangatlah berbanding terbalik kini justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang party Adler. Karena menurut Adler, Lucia adalah seorang monster.
Mengingat kekuatan sihir dari Lucia adalah kekuatan sihir terkuat di dunia. Gara-gara itulah, Adler pun sekarang menjadi semakin yakin bahwa Krai adalah seorang dewa. Karena faktanya, Krai punya anak buah yang memiliki kekuatan untuk dapat mengalahkan Guardian Spirit yang terkenal memiliki kekuatan dari para dewa juga. Wow, menarik banget ya.